Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Setelah di video sebelumnya Abdikos menceritakan kisah bagaimana Yuta Okkotsu bisa diikuti oleh roh kutukan kelas spesial dan bagaimana usaha Yuta untuk bisa mengendalikan roh kutukannya ini dengan menjalankan berbagai misi ringan dari SMA Jujutsu Tokyo. Disinilah teman Gojo dari masa lalu, yaitu Geto Suguru, mengincar Yuta untuk mengambil roh kutukan kelas spesial Rika Orimoto yang selalu mengikutinya. Berikut kelanjutan kisahnya. Check it bro. Bagian 11, pernyataan perang dari Geto, kisah ancaman Hyakkyako. Setelah kisah Yuta, cerita berpindah ke Geto Suguru, sang kriminal Jujutsu. 10 tahun setelah dia keluar dari SMA Jujutsu, Geto telah berubah menjadi biksu di organisasinya, di mana organisasi ini adalah organisasi keagamaan yang didirikan Geto untuk mengumpulkan uang dan roh kutukan, di mana tidak jarang Geto menyembuhkan para pengikutnya dengan menyerap roh kutukan yang menyertainya, sehingga dia mendapatkan uang dari aksinya ini. Meski telah dianggap sebagai biksu suci, tapi pandangan Geto terhadap para non-penyihir semakin ekstrim, di mana dia hanya menganggap mereka sebagai monyet. Menurut Geto, ada dua tipe monyet non-penyihir. Pertama, monyet pengumpul roh kutukan, dan kedua, monyet pengumpul uang. Di organisasinya, Geto punya kelompok pengguna kutukan yang dia jadikan keluarganya. Yap, meski punya pandangan ekstrim pada para non-penyihir, tapi Geto tetap punya jiwa peduli kepada para penyihir. Sementara itu, di SMA Jujutsu, Gojo memberitahu ke Yaga kalau kemunculan roh kutukan semi kelas 1 di misi Inumaki adalah ulah Geto Suguru, dan panjang umur yang dirasani akhirnya langsung datang ke SMA Jujutsu. Geto bersama keluarganya datang ke SMA Jujutsu. Dia mendekati Yuta untuk menyampaikan ideologinya yang membenci non-penyihir. Bahkan Geto mengolok-olok Maki di depan Yuta sebagai seorang Zenin yang gagal. Yuta pun marah pada Geto karena mengolok-olok Maki Zenin yang begitu dia hormati. Gojo pun datang untuk menghentikan Geto yang mengganggu murid-muridnya. Dari sini Gojo menanyakan apa tujuan Geto datang ke mantan alma maternya. Geto tanpa basa-basi mengatakan kalau tujuan dia adalah untuk mendeklarasikan perang, di mana pada 24 Desember saat matahari tenggelam, dia akan melepaskan masing-masing 1000 roh kutukan di Shinjuku Tokyo dan juga Kyoto dengan tujuan untuk membunuhi warga sipil. Tragedi inilah yang nantinya disebut sebagai Hyakkyako alias Night Parade of the Hundred Demons, di mana event ini terinspirasi dari legenda Jepang dengan nama yang sama. Bagian 12, perang melawan Geto dan kelompoknya. Kisah Yuta menjadi murid terkuat. Setelah menyatakan perang, Geto pun pergi dari SMA Jujutsu sambil meninggalkan beberapa roh kutukan untuk menyerang para murid. Tujuannya untuk menyibukkan Gojo agar tidak mengejarnya. Malam harinya, para petinggi Jujutsu mengadakan rapat penting untuk menghadapi serangan teroris dari Geto Suguru. Ingat, 24 Desember adalah malam Natal, jadi pasti akan banyak sekali warga sipil yang keluar untuk merayakannya. Namun meski begitu, Yaga yakin kalau 2000 roh kutukan yang dimiliki Geto adalah kelas teri, sehingga akan dengan mudah dimusnahkan. Namun meski begitu, Yaga tetap siaga penuh dengan meminta bantuan para alumni 3 klan Jujutsu dan juga perusahaan Jujutsu. Meski sudah diantisipasi dengan matang oleh Yaga, Gojo masih curiga kalau Geto punya niat lain yang tersembunyi. Dan benar saja, di hari penyerangan ternyata tujuan utama Geto adalah menghabisi Yuta untuk menyerap roh kutukan Rika yang menyertainya, sementara Hyakkyako hanyalah pengalih perhatian. Geto pun langsung mendatangi SMA Jujutsu dan membunuhi para penjaga yang ada di sana. Yuta sendiri saat itu sedang berada di SMA Jujutsu bersama Maki, dan Maki yang tahu Geto datang langsung berniat menghadapi Geto sendirian. Sementara itu, kecurigaan Gojo semakin kuat karena Geto tidak ada di Shinjuku maupun di Kyoto untuk berjaga-jaga. Gojo mengirimkan Panda dan Inumaki yang ikut misi untuk kembali ke SMA Jujutsu menggunakan teleportasi. Keduanya pun berhasil kembali ke SMA Jujutsu. Panda berusaha langsung menyerang Geto, namun Geto ternyata juga ahli dalam hal taijutsu sama seperti Panda. Inumaki kemudian menggunakan kata-kata kutukan jatuh ke bawah untuk membuat Geto ambles ke dalam tanah. Karena perkataan dan yang dia hadapi sangat kuat, Inumaki sampai berdarah-darah karena hal ini. Namun Geto kembali dari lubang dalam keadaan sehat walafiat. Pada akhirnya, Inumaki dan Panda berhasil dihajar Geto sampai sekarat. Yuta yang tahu hal ini marah besar. Dia pun mengeluarkan Rika dan bersumpah akan membunuh Geto. Terjadilah pertempuran epik antara dua penyihir kelas spesial, Geto Suguru dan Yuta Okkotsu. Geto menyerang menggunakan roh kutukan yang luar biasa banyak, namun Yuta berhasil menghindarinya.
Di sini diperlihatkan kalau Yuta telah berkembang sangat pesat, di mana sebelum melawan Geto, dia terlebih dulu mengamankan ketiga temannya. Bahkan Yuta telah bisa menggunakan teknik kutukan pembalik untuk menyembuhkan mereka. Kali ini Yuta serius untuk menghadapi Geto. Geto sendiri memilih untuk menyerang dengan kuantitas daripada kualitas, alias dia memilih menyerang menggunakan banyak roh kutukan meski lemah. Yuta sendiri secara tidak terduga mampu mengkopi teknik Inumaki Toge, di mana dia memunculkan corong berlambang klan Inumaki, lalu meneriaki para roh kutukan Geto dengan kata-kata mati. Seketika itu juga semua roh kutukan kelas teri milik Geto langsung hancur. Namun karena terlalu sulit digunakan, kekuatan tersebut hanya bisa digunakan Yuta sekali. Setelah itu corongnya langsung hancur. Dari sini kita beralih ke Shinjuku, di mana Gojo bertarung dengan salah satu keluarga Geto Suguru yang bernama Miguel. Miguel sendiri berasal dari Afrika, di mana dia bertarung menggunakan tali hitam, di mana tali ini bisa mengganggu bahkan menonaktifkan energi kutukan, mirip-mirip seperti tombak surga terbalik milik Toji Fushiguro. Namun bedanya, tali ini bisa habis jika terus-menerus dipakai. Dengan senjata tersebut, Miguel mengklaim bisa menahan Gojo dengan seimbang untuk 10 menit ke depan. Kembali ke SMA Jujutsu, kali ini Geto menggunakan serangan yang lebih berkualitas. Dia menggunakan Playful Cloud untuk beradu senjata dengan Yuta. Dan ya, Yuta berhasil dipojokkan oleh Geto. Bahkan dengan kombinasi roh kutukannya, Geto berhasil menampar Yuta dengan telak menggunakan Playful Cloud. Namun Yuta masih bisa berdiri setelah menerima serangan telak tersebut. Kali ini Yuta semakin intens mengalirkan energi kutukan Rika ke pedangnya. Kecepatan Yuta dalam bergerak juga semakin bertambah. Namun karena terlalu bernafsu mengalirkan energi kutukan ke pedangnya, pedang tersebut sampai hancur karena tidak mampu menahan energi kutukan yang terlalu besar. Geto menertawakan aksi ceroboh Yuta, namun dengan cepat Yuta menggunakan tinju yang telah dialiri energi kutukan dahsyat untuk menampol Geto. Dan ya, Geto pada akhirnya tertampol dengan telak. Kali ini Geto benar-benar serius. Dia menggunakan salah satu dari 16 roh kutukan penendam yang mirip Sukuna. Yap, dia adalah perwujudan Tama Monomae alias si gadis rubah ekor 9. Geto juga mengumpulkan 4461 roh kutukan dalam satu serangan besar berbentuk tornado. Geto akan membuat serangan besar bernama Maximum Uzumaki. Bisa dibilang ini adalah serangan paling powerful milik Geto Suguru. Yuta sendiri mengambil langkah ekstrim dengan menyatakan perasaan cinta tulusnya pada roh kutukan Rika Orimoto. Dia mencium roh kutukan Rika sambil mengatakan kalau dia siap mati demi bisa bersamanya. Hal ini membuat Rika mengeluarkan energi kutukan cinta murni yang luar biasa besar, bahkan melebihi limit energinya sendiri. Akhirnya, kekuatan cinta Rika Yuta beradu dengan kekuatan Maximum Uzumaki milik Geto Suguru, mengakibatkan ledakan yang luar biasa besar. Dan ya, Geto kalah dalam adu serangan ini. Tubuhnya hancur separuh. Geto sempat mencoba kabur, namun dipergoki Gojo. Di sini Gojo menjelaskan alasan dia mengirim Panda dan Inumaki kembali ke SMA Jujutsu. Ternyata tujuannya adalah untuk membangkitkan potensi dari kekuatan Yuta. Gojo yakin kalau ideologi Geto yang membenci non penyihir adalah murni karena Geto begitu mencintai para penyihir Jujutsu. Sehingga Gojo yakin Geto tidak akan tega membunuh mereka yang seorang penyihir Jujutsu. Dan ya, dengan berat hati, Gojo pada akhirnya harus membunuh Geto. Setelah situasi terkendali, Yuta yang pingsan habis beradu kekuatan dengan Geto akhirnya sadar. Dia pun berniat menepati janjinya untuk mati bersama Rika. Namun justru wujud asli Rika muncul dari bentuk roh kutukannya. Dari sini terungkap kalau ternyata Yuta adalah keturunan dari Sugawara no Michizane, salah satu dari 3 roh pendendam agung di Jepang. Sugawara no Michizane juga merupakan nenek moyang dari Gojo Satoru. Jadi bisa dibilang Gojo dan Yuta adalah satu keturunan. Itulah kenapa Yuta bisa berkembang dengan sangat cepat. Dan ya, di sini terungkap alasan kenapa Rika yang bukan seorang penyihir Jujutsu bisa melahirkan roh kutukan kelas spesial yang luar biasa kuat. Jawabannya adalah karena kekuatan besar Yuta mengutuk Rika sebelum kematiannya. Yap, Yuta mengingat saat dia melihat tubuh Rika yang tewas mengenaskan karena kecelakaan. Saat itu Yuta mengutuk Rika agar tidak mati. Jadilah jiwa Rika
gentayangan menjadi roh kutukan kelas spesial, Yuta semakin merasa bersalah karena dia tidak sengaja telah mengutuk Rika. Namun jiwa Rika memeluk Yuta dan mengatakan kalau 6 tahun bersama Yuta setelah kematian, meski dalam wujud roh kutukan, adalah hal paling membahagiakan baginya. Jiwa Rika pun pada akhirnya bisa pergi ke akhirat dengan tenang. Arc ini ditutup dengan Yuta Okkotsu yang memutuskan untuk tetap belajar di SMA Jujutsu demi mengasah kemampuannya. Yang seperti teman-teman tahu, di anime Jujutsu Kaisen, dia berhasil menjadi murid terkuat dan berhasil memenangkan turnamen Goodwill dengan sangat telak. Yuta pada akhirnya dikirim ke Afrika untuk belajar pada Miguel yang sebelumnya berhasil menahan Gojo dengan seimbang selama 10 menit. Yap, setelah pertarungan dengan Gojo dan setelah kematian Geto, Miguel bertobat dan memilih kembali ke Afrika untuk melatih Yuta. Kisah Yuta sendiri akan diadaptasi menjadi movie Jujutsu Kaisen 0 yang akan tayang pada 24 Desember 2021 di bioskop Jepang. Semoga saja movie ini juga bisa tayang di Indonesia di tahun yang sama atau paling lambat awal tahun 2022. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.